Perkenalkan, nama saya Virginia Aisyah Giovanni dari Prodi Manajemen Universitas Macung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua artikel yang telah saya baca. Artikel pertama berjudul Redefining the Position of Pancasila as Indonesian Philosophy in the Era of Globalization. Dan artikel kedua berjudul Peranan Pancasila dalam Spiral of Stupidity Konflik Lampung Selatan. Indonesia merupakan negara yang kebudayaannya sangat melimpah. Hal ini tergambar dengan banyaknya jumlah pulau, ragam suku, agama, serta aneka macam budaya. Dan banyaknya perbedaan itu tercermin dalam Pancasila yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di samping itu, Pancasila merupakan suatu pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana Pancasila adalah suatu norma atau aturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan warga negara Indonesia. Selain itu, Pancasila ini merupakan 5 dasar bagi bangsa Indonesia dalam mendirikan negara Indonesia yang kekal. Oleh karena itu, permasalahan apapun, seperti permasalahan moral yang ada di Lampung Selatan, dapat dilihat dalam kacamata Pancasila. Aktualisasi Pancasila dalam aspek moral akan mewujudkan moral bangsa yang mencerminkan keluhuran budi dan kemuliaan akhlaknya. Iman dan takwa, peka terhadap masalah kemanusiaan, silaturahmi dan kerjasama, tidak memaksakan kehendak, serta semangat gotong royong demi kesejahteraan seluruh rakyat, merupakan sikap-sikap yang diinginkan dan dikehendaki oleh Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Maka dari itulah, Pancasila ini perlu dijadikan sebagai pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan beragamnya kebudayaan yang ada di Indonesia, hal ini tentu menjadi suatu hal yang sangat penting sekali untuk diwujudkan. Namun, pada realitanya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang saling berkonflik antar budaya satu dengan budaya lainnya. Hal ini dapat kita lihat bahwa banyak sekali perkelahian, perpecahan, pertengkaran, pembulian, hingga pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Yang terjadi dikarenakan perbedaan ras, suku, agama, dan budaya. Tidak hanya itu, banyak juga kini anak-anak muda yang sering kali melakukan tawuran dikarenakan hal-hal sepele. Permasalahan lainnya adalah pembulian massal yang dilakukan melalui sosial media, juga banyak yang berujung kematian dengan cara bunuh diri. Hal ini tentu sangat meresahkan dan sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang ada. Di dalam artikel tersebut, salah satu konflik yang terjadi di Indonesia adalah konflik Lampung. Konflik ini merupakan konflik yang bersifat horizontal, yaitu bermula dari kasus pelecehan seksual dan menjadi besar dengan menelan belasan korban jiwa, tepatnya di wilayah Kalianda. Di samping itu, faktor etnisitas juga tidak dapat dikesampingkan karena pihak-pihak yang berkonflik memiliki keterkaitan kuat, yakni etnis Bali dan etnis Lampung. Etnis Bali dipandang membawa persoalan tersendiri bagi sebagian masyarakat Lampung. Legitimasi kehadiran masyarakat Bali dipandang masih bermasalah karena mereka menempati wilayah yang belum sepenuhnya diizinkan ataupun karena perbedaan adat, kebiasaan, dan agama yang mengakibatkan kedua etnis ini hidup terpisah. Awal mula kejadiannya adalah ketika dua gadis Lampung yang berasal dari desa Agom diganggu saat sedang mengendarai sepeda motor. Ketika melintasi desa Bali, Awal mula kejadiannya ketika dua gadis Lampung yang berasal dari desa Agom diganggu saat sedang mengendarai sepeda motor. Ketika melintasi desa Bali Nuraga, dua gadis ini diduga dijahili oleh pemuda-pemuda dari desa itu yang akhirnya mengalami luka-luka karena jatuh. Hal tersebut memicu kemarahan warga desa Agom, Lampung. Ratusan warga desa Agom menyerang desa Bali Nuraga yang dimana bentrok awal mula dikarenakan oleh kecelakaan motor dan kini menjadi bentrok antar etnis. Konflik ini pun terjadi selama 2 hari berturut-turut, yang bahkan dalam bentrokan ini para warga menggunakan senjata tajam, parang, golok, pedang, celurit, dan senapan angin yang menewaskan 12 korban jiwa. Masalah ini merupakan sebuah kecerobohan, di mana segala hal ini dilakukan dengan ceroboh dan ditanggapi juga dengan ceroboh, yang akhirnya merambat ke seluruh desa.
Hal ini terus terjadi sehingga para warga melupakan adanya Pancasila ataupun norma, aturan, dan sanksi yang ada di Indonesia. Kejadian atau konflik yang terjadi ini otomatis berkaitan dengan penyelewengan atau tidak dihiraukannya Pancasila sebagai aturan atau pedoman dalam kehidupan bernegara. Berikut analisa yang dapat ditemukan dari kedua artikel tersebut. Yang pertama, Pancasila dalam keberagaman rakyat Indonesia di era globalisasi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, seluruh warga negara perlu berpegang teguh pada Pancasila, sebagaimana dijelaskan pada setiap ayat yang terdapat dalam Pancasila. Dapat kita lihat bahwa semuanya bertujuan untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan seluruh keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman memang dapat menjadi pemicu utama dalam sebuah konflik yang ada di Indonesia. Apalagi pada saat ini, hal tersebut juga dapat dilakukan melalui segala platform media sosial yang ada di seluruh daerah. Namun segala hal tersebut terjauhi dengan terus berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan filsafat negara Indonesia. Yang kedua, tindakan yang tidak sesuai dengan sila kedua. Dari artikel yang dibaca, dapat diketahui bahwa banyak dari masyarakat melakukan tindakan yang bertentangan terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dapat disimpulkan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para masyarakat dengan melakukan pembulian pada sosial media atas ras, suku, agama, atau budaya, kemudian pembeda-bedaan antar satu suku dengan suku lainnya sehingga tidak ingin tinggal bersama. Lalu, adanya tindakan di mana melakukan sebuah kejahilan terhadap perempuan sehingga mereka mengalami kecelakaan. Yang ketiga, tindakan yang tidak sesuai dengan sila ketiga. Dapat diketahui bahwa banyak dari masyarakat Indonesia yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia yang dimana terdapat pada sila ketiga dalam Pancasila. Tindakan-tindakan tersebut antara lain melakukan konflik yang mengatasnamakan etnis, yaitu etnis Bali dan etnis Lampung. Tentu hal ini bila terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama akan memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjunjung tinggi persatuan, karena bila tidak, maka Indonesia akan mudah sekali untuk terpecah belah dikarenakan keberagaman yang ada. Dan yang terakhir, tindakan yang tidak sesuai dengan sila kelima. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, banyak masyarakat, khususnya golongan muda, yang melakukan pembulian antar satu sama lain. Hal ini tentu tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat tersebut memiliki makna bahwa setiap masing-masing orang memiliki hak sosialnya dalam menjalani hidup di Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjunjung tinggi juga hak-hak orang lain. Dari uraian dan artikel yang setelah saya baca, dapat disimpulkan, Pancasila adalah suatu hal yang perlu sekali dijunjung tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberagaman budaya, suku, ras, dan agama memang menjadi sebuah rintangan, namun sekaligus juga menjadi kekayaan bagi negara Indonesia. Dengan kita selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, maka kita akan dapat hidup dengan tentram dan damai. Negara Indonesia tetap berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Sebagai dasar negara, tentulah Pancasila harus menjadi acuan negara dalam menghadapi tantangan global, dunia yang terus berkembang. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat penting untuk tetap menjaga kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke dalam masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi di Indonesia sangatlah banyak, dan salah satu konflik yang ada pada artikel tersebut bertujuan sebagai pembelajaran untuk kedepannya bagi seluruh warga negara Indonesia. Baiknya bagi kita untuk selalu menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, yaitu tidak membeda-bedakan antar satu dengan lainnya dan harus dapat memilah dari kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Sekian penjelasan dari saya mengenai dua artikel yang sudah saya baca. Terima kasih atas perhatiannya.